Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas berinovasi bersama Ibu Novi, asyik dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas mengenai materi menguatkan kerukunan melalui moderasi beragama. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa Indonesia ini menunjukkan bahwa perbedaan menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun, realitanya beberapa di antara masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka, merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar. Bahkan, kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah memecah belah. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Bu, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Dalam konteks akidah dan hubungan umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai serta menghormati penganut agama lain dan meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, moderasi beragama dalam Al-Quran berarti wasatiyah, yang berarti pertengahan. Maksudnya, pertengahan adalah adil, baik, terbaik, dan paling utama. Dalam hal ini, Quraish Shihab melihat dalam wasatiyah terdapat 4 pilar penting, yaitu pertama, pilar keadilan, yakni adil yang tidak memihak kepada salah satu seseorang yang berselisih. Kedua, pilar keseimbangan, berarti dalam suatu kelompok terdapat banyak bagian yang mengarah pada satu tujuan. Yang penting, syarat dan kadar dapat terpenuhi semua bagian. Ketiga, adil, artinya dapat memberikan hak-haknya pada setiap individu sesuai dengan hal-hal pemiliknya. Dan yang keempat, yaitu adil yang dinisbatkan pada ilahi, artinya rahmat dan kebaikannya. Moderasi beragama bagi semua agama memiliki tujuan untuk saling berdamai, empati, dan saling menghargai setiap perbedaan keyakinan. Toleransi dapat dijadikan sebagai sikap dalam menghargai dan menghormati setiap perbedaan antar individu atau kelompok, baik masyarakat maupun agama. Selain itu, moderasi beragama juga sebagai upaya dalam menghormati setiap perbedaan dan menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mengapa sih moderasi beragama diperlukan? Ya, moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi.
Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Lalu, bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Apa sih peran yang harus dijalankan oleh negara? Dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi. Nah, sekarang sudah paham kenapa itu moderasi? Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat beragam ini, mari kita tanamkan sikap moderasi beragama agar kita selalu rukun dan damai demi mewujudkan Indonesia yang maju. Itulah materi kali ini tentang moderasi beragama. Sebelumnya, Ibu akan kasih satu pertanyaan nih untuk kalian semua, yaitu apakah moderasi beragama sama dengan toleran? Jangan lupa ya, jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Dan kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.